guys, jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pengetahuan kepasifikan dan dosen pengampunya yaitu Dr. Oxfriani J. Sumampo, Sarjana Perikanan Magister Kesehatan. Kami dari kelompok 8 mengambil topik penyakit malaria. Nah, tidak berlama-lama lagi kita masuk ke dalam topik pembahasan yang pertama yaitu apa sih penyakit malaria? Penyakit malaria adalah parasit, yaitu sebuah istilah yang diberikan kepada makhluk hidup, baik tumbuhan atau angka yang menumpang pada makhluk hidup lain dan dalam kehidupannya merugikan induk semangnya tersebut. Sekitar 229 juta kasus infeksi malaria terjadi di tahun 2019 dengan rata-rata 400.000 orang yang terinfeksi meninggal. Plasmodium yang dikenal sebagai penyebab penyakit malaria adalah angka bersel 1 yang termasuk genus Plasmodia, famili Plasmodiidae dari ordo Coccidiidae. Kemudian diketahui oleh Ross pada tahun 1897 bahwa malaria ditularkan oleh nyamuk yang banyak terdapat di rawa-rawa. Jenis Plasmodium falciparum adalah yang paling banyak ditemukan dan biasanya menjurus pada malaria berat dan sering menyebabkan kematian. Selain itu, wilayah yang padat penduduk akan meningkatkan kemungkinan mewabahnya malaria. Di Indonesia, malaria merupakan salah satu penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang utama. Penyakit malaria merupakan salah satu prioritas pemberantasan penyakit menular yang menjadi bagian integral pembangunan bidang kesehatan. Malaria merupakan penyakit menular yang disebarkan lewat gigitan nyamuk Anopheles dan dapat menyerang semua kelompok umur. Kita masuk pada penyebab penyakit malaria. Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang ditularkan oleh nyamuk Anopheles. Ada beberapa faktor penyebab yang dapat mempengaruhi penyebaran dan risiko terkena penyakit malaria. Mereka menggigit manusia yang terinfeksi Plasmodium dan kemudian mentransmisikan parasit tersebut ke orang yang sehat melalui gigitannya. Keberadaan nyamuk Anopheles yang banyak dan kondisi lingkungan yang mendukung reproduksi mereka menjadi faktor risiko penyebab penyakit malaria. Orang yang tinggal atau bepergian ke daerah dengan kasus malaria tinggi dapat berisiko lebih tinggi terkena penyakit ini. Beberapa spesies Plasmodium yang umum adalah P. Perubahan iklim seperti curah hujan yang tinggi, temperatur yang hangat, dan kelembaban yang tinggi dapat menciptakan kondisi yang lebih baik bagi nyamuk Anopheles untuk berkembang biak. Upaya pencegahan yang efektif melibatkan pengendalian nyamuk, pengobatan yang tepat, penggunaan kelabu berinsektisida, serta pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang cara-cara melindungi diri dari penyakit ini. Penyebab utama penyakit malaria adalah parasit Plasmodium yang dimana ditularkan oleh nyamuk Anopheles yang terinfeksi. Ada beberapa jenis Plasmodium yang dapat menyebabkan malaria pada manusia, yaitu Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, dan Plasmodium ovale. Proses penularan terjadi ketika nyamuk Anopheles yang terinfeksi menggigit seseorang dan menginjeksikan parasit ke dalam tubuhnya. Kita masuk pada upaya pencegahan atau pengendalian penyakit malaria secara umum. Pemberantasan vektor penyakit malaria adalah suatu upaya untuk mengurangi atau menghilangkan populasi nyamuk yang membawa parasit penyebab malaria. Berikut ini adalah beberapa cara untuk melakukan pemberantasan vektor malaria. Yang pertama, penggunaan insektisida. Insektisida dapat digunakan untuk membunuh nyamuk dewasa dan larva.
meliputi penggunaan semprotan ruangan atau yang disebut indoor residual spraying, penggunaan kelambu yang telah diimbuhi dengan insektisida, dan penggunaan obat-obatan yang dapat membunuh larva di perairan. Yang kedua, pengendalian perkembangan nyamuk. Pemberantasan vektor malaria juga dapat dilakukan dengan mengurangi tempat perkembangbiakan nyamuk. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membuang benda-benda yang dapat menampung air seperti kaleng, pot bunga, dan ban bekas. Yang ketiga, penggunaan ikan predator. Beberapa jenis ikan seperti ikan gurame dan ikan nila dapat dimanfaatkan sebagai predator alami bagi larva nyamuk. Ikan-ikan ini dapat ditempatkan di perairan yang menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Yang keempat, edukasi masyarakat. Edukasi masyarakat sangat penting dalam pemberantasan vektor malaria. Masyarakat harus diberi pengetahuan tentang cara mencegah gigitan nyamuk, cara menghindari tempat perkembangbiakan nyamuk, dan cara menggunakan insektisida dengan aman. Yang kelima, peningkatan kesehatan dan sanitasi. Penyakit malaria seringkali terjadi pada orang-orang yang memiliki kesehatan yang lemah dan tinggal di lingkungan yang kurang sanitasi. Oleh karena itu, peningkatan kesehatan dan sanitasi dapat membantu mengurangi jumlah kasus malaria dengan mengurangi faktor-faktor risiko yang mempengaruhi kesehatan masyarakat. Semua upaya ini dapat dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam pemberantasan vektor penyakit malaria. Kita masuk ke pencegahan atau pengendalian operasional penyakit malaria. Oleh karena itu, pengendalian vektor sangat penting dalam mencegah dan mengendalikan malaria. Beberapa cara untuk mengendalikan nyamuk antara lain dengan menggunakan insektisida, penggunaan kelambu berinsektisida, dan pengurangan tempat perkembangbiakan nyamuk. Selain itu, juga perlu menggunakan repelen pada tubuh dan pakaian, serta menghindari tempat-tempat yang terkenal menjadi sarang nyamuk. Penderita malaria perlu segera diobati dengan obat anti malaria yang tepat. Berikut nama-nama beserta foto-foto dari anggota-anggota kelompok 8.